Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid, bab ma jaa min at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Bab tentang larangan keras bagi orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana apabila ia beribadah kepada orang soleh tersebut? Artinya beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh saja dilarang, Pak. Karena itu bisa menjerumuskan kepada apa? Kesyirikan. Bagaimana dengan orang yang beribadah kepada orang soleh? Fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, dan di dalam as-sahih itu Sahih Bukhari dan Muslim, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, anna Umma Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Bahwasanya Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja yang ia lihat di negeri Habasyah, wa ma fiha minas suwar, dan gambar-gambar yang ada di dalam gereja tersebut. Artinya Ummu Salamah ya, saat hijrah ke Habasyah, ia melihat gereja yang di dalamnya ada gambar-gambar ya orang soleh itu, Pak. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ulaika, mereka itu, idza mata fihim rajulus salih, apabila meninggal pada mereka orang soleh, awil abdus salih, atau hamba yang saleh, banau ala qabrihi masjida, mereka membangun di atas kuburannya masjid, wasawwaru fihi tilkas suwar, dan menggambar di dalamnya gambar-gambar tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kata beliau, fahaulai jama'u baina fitnatain, maka mereka mengumpulkan dua fitnah, fitnatil kubur wa fitnatit tamasil. Yang pertama fitnah kuburan, yang kedua fitnah gambar. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, inna Umma Salamah wasafat inda Nabi SAW wa huwa fi maradil maut ma syahadathu fi ma'badin nasara min suwaril adamiyyin. Di sini Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi SAW yang saat itu sedang sakit, Pak, apa yang beliau saksikan ya di tempat beribadahnya orang Nasrani, gereja itu, berupa apa?
gambar-gambar orang-orang soleh. Maka Nabi SAW menjelaskan, ya, bahwa sebab mereka menggambar gambar orang soleh itu adalah gulu, berlebih-lebihan, fi ta'zimis salihin, dalam menghormati orang soleh. Sehingga apa? Mimma adda bihim ila bina'il masajid ala kuburihim. Sehingga membuat mereka membangun masjid di atas kuburannya dan menggambar-gambar orang-orang soleh tersebut. Lalu Nabi mengatakan bahwa mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Subhanallah. Dari hadis ini kita ambil faidah, Pak. Faidah yang pertama, al-man'u min ibadatillah inda kuburis salihin. Larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Karena kalau membangun masjid di atas kuburan, otomatis dia akan beribadah kepada Allah di masjid itu, ya nggak Pak? Iya. Dan di sisi kuburan, betul. Dan ini wasilah kepada kesyirikan, Pak. Walaupun mungkin orang itu berkata, saya tidak menyembah kuburan, saya tidak beribadah kepada kuburan, saya beribadahnya ke Allah. Kita katakan, iya, walaupun kamu beribadahnya kepada Allah, tapi ketika kamu beribadah di sisi kuburan, ini menjadi wasilah nanti kepada apa? Kesyirikan, mengagungkannya kuburan. Dan itu yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Pada zaman Nabi Nuh, ketika orang-orang soleh mereka meninggal dunia, digambar tidak? Digambar. Tadinya, ya, niatnya bagus, Pak. Menggambar orang-orang soleh niatnya katanya untuk memberikan motivasi dalam ibadah pada Allah. Awal-awal begitu memang. Pintarnya syaitan, Pak. Syaitan itu menjurumuskan orang kepada syirik itu tidak sekaligus, Pak. Tapi sedikit demi sedikit. Maka syariat Islam menutup semua pintu yang bisa menjerumuskan kepada apa? Syirik. Ditutup itu, rapat-rapat. Iya. Maka Nabi SAW melarang membangun masjid di atas kuburan, dilarang oleh Rasulullah SAW. Faedah yang kedua, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, at-tahaddatsu amma yaf'aluhu al-kuffar liyahdharahu al-muslimun. Menceritakan tentang perbuatan orang-orang kafir agar kaum muslimin meninggalkan perbuatan tersebut. Karena Ummu Salamah di sini menceritakan, ya, tentang apa? Perbuatan orang-orang Nasrani, Pak. Yang kemudian Rasul memperingatkan bahwa itu adalah perbuatan yang haram, yang terlarang. Walaupun tentunya, Pak, perbuatan orang kafir itu ya tidak semuanya haram. Ada perbuatan-perbuatan orang kafir yang sifatnya duniawiyah, kayak pakai jam tangan, ya, pakai jaket. Hal-hal seperti ini ya nggak masalah. Yang masalah itu kalau itu yang berhubungan dengan din, agama, Pak. Iya. Maka kaum muslimin waspada, jangan sampai kita mengikuti tata cara agamanya mereka. Faedah yang ketiga, at-tahdziru minat taswir wa nasbis suwar. Larangan keras dari menggambar gambar yang bernyawa. Kenapa? Karena itu wasilah ila syirik, itu bisa menjadi wasilah kepada apa? Syirik. Iya. Maka hati-hati antum yang suka mau foto-foto sama ustadz, ya. Kadang kan kita pengen selfie sama ustadz dan yang lainnya disimpan. Hati-hati ya, Pak, jangan sampai jatuh kepada sikap apa? Gulu nanti. Iya.
nggak ada manfaatnya sih, ngapain selfie Ustaz, boleh foto bareng nggak Ustaz? Anak sering kali nolak Pak, kayak gituan itu. Kenapa ya? Khawatirnya jatuh kepada gulu aja nanti. Iya, bagusnya sih nggak usah lah, ngapain foto-foto, selfie dan yang lainnya Pak, nggak ada manfaatnya juga. Iya. Apalagi kalau sampai sudah dicetak, dipasang di tembok dan yang lainnya. Kita katakan ini hati-hati. Kita lihat di zaman sekarang ada orang menggambar Wali Songo, Pak. Wali Songo tempel tuh di tembok masjid itu, Pak. Katanya ini Wali Songo. Wallahi mirip dengan perbuatan kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Faedah yang keempat, anna man bana masjidan inda qabri rajulin salih fahuwa min syiraril khalqi wa in hasunat niyatuhu. Wa orang yang membangun masjid di sisi kuburan orang saleh adalah termasuk makhluk yang paling buruk, walaupun niatnya benar. Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini apa? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Itu yang membangun masjid di atas kuburan orang soleh. Ya. Walaupun niatnya baik, niat saya kan bagus untuk menghormati orang soleh, dalam rangka mencintai orang soleh. Kita katakan, maaf Pak, mencintai orang soleh bukan seperti itu caranya. Mencintai orang soleh bukan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya. Kemudian beliau, penulis buku, membawakan hadis walahuma anha qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza tamma biha kashafaha faqala wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sana'u walaula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjida akhrajah. Dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah juga, ia berkata, ketika Rasulullah SAW ditimpa sakit keras, maka beliau pun menutup wajahnya dengan kain. Apabila beliau merasa susah, maka beliau pun membuka kain tersebut. Maka beliau pun bersabda dalam keadaan seperti itu, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Beliau mewanti-wanti agar jangan sampai kita melakukan seperti yang mereka lakukan. Kata Aisyah, kalau bukan karena itu, ya, kuburan Rasulullah akan dikeluarkan. Namun khawatir kuburan beliau diambil, dijadikan sebagai masjid. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, ya, hadis ini hadis Aisyah, bukan Ummu Salamah. Dalam hadis ini kita ambil faidah al-man'u min ittikhadhi qubur al-anbiya was-salihin masajida yusalla fiha lillah. Larangan dari mengambil kuburan para nabi dan orang saleh sebagai masjid, lalu masjid itu jadikan tempat sholat. Iya. Kenapa? Karena itu wasilah kepada apa? Kesyirikan. Jadi kalau kita tahu di masjid itu ada kuburannya,
nggak boleh sholat di situ, Pak. Haram dengan ijma seluruh ulama. Namun terjadi perselisihan para ulama, sah tidak sholat di masjid yang ada padanya apa? Kuburan. Imam Syafi'i mengatakan sah, tapi dia melakukan dosa besar. Imam Ahmad mengatakan tidak sah, wajib dia ulang. Iya. Kenapa terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya? Karena ini berhubungan dengan tempat sholat, Pak. Berhubungan dengan apa? Tempat sholat. Kalau kita sholat di tempat yang dilarang, apakah menyebabkan sholat kita itu sah atau tidak sah? Iya. Mereka yang mengatakan bahwa itu berhubungan dengan tempat sholat, maka tidak sah. Ada yang mengatakan sah. Namun, ya, banyak ulama di zaman ini mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena larangannya adalah terhadap sholat di dalam masjid, Pak, yang ada padanya kuburan. Dan larangan dalam usul fikih disebutkan kalau berhubungan dengan zatnya perbuatan ibadah, maka menyebabkan ibadah tersebut tidak diterima. Iya. Allahu a'lam. Cuma masalahnya di zaman sekarang nih, Pak, banyak orang-orang yang beralasan atau berhujah dengan keberadaan kuburan Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi. Kata mereka, buktinya kuburan Rasulullah ada di dalam Masjid Nabawi. Berarti kita nggak boleh sholat di masjid dong. Iya. Pertama, bahwa dulu Nabi ketika wafat itu dikuburkan bukan dalam masjid, Pak, tapi dikuburkan di rumah Aisyah. Di rumah siapa? Aisyah. Siapa yang pertama kali memasukkan kuburan Rasulullah ke dalam masjid? Itu seorang raja yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Dan itu pun sudah diingkari oleh para ulama tabi'in saat itu, seperti Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Iya. Sedangkan perbuatan raja tidak bisa dijadikan hujah. Hujah itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan apa yang menjadi kesepakatan para ulama. Dan para ulama sepakat, ijma, haramnya membangun masjid di atas kuburan. Semua sepakat bahwasanya itu termasuk dosa besar, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Jadi gimana dong di Masjid Nabawi sekarang ini? Makanya kan kemudian ditembokin, Pak. Ditembokin, kemudian dikasih tembok sampai ke bawah itu, Pak. Sedemikian rupa. Ya, supaya apa? Pertama, agar memberitahu bahwa ini tidak termasuk masjid, tidak termasuk apa? Masjid. Makanya kata para ulama nggak boleh sholat di bagian kiri kuburan Rasulullah, haram hukumnya. Boleh sholat di bagian kanan kuburan, karena itu termasuk masjid. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Jadi ya sekali lagi, yang pertama kali memasukkan kuburan Rasulullah ke dalam masjid seorang raja, dan perbuatan raja bukan dalil. Iya. Sementara Rasulullah SAW melarang membangun masjid di atas kuburan. Hadis-hadisnya sahih. Apakah hadis-hadis yang sahih ini jadi batal gara-gara perbuatan raja? Ya enggak lah. Iya. Faedah selanjutnya, syiddatu ihtimami Rasul SAW wa'tina'ihi bitauhidi wa khawfi an yu'azzam qabruhu. Perhatian Rasulullah sangat luar biasa, Pak, dalam masalah ini, Pak. Di mana beliau khawatir kuburannya diagungkan. Rasulullah khawatir kuburannya disembah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan agar umatnya tidak melakukan seperti perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan nabi mereka, kuburan orang soleh sebagai apa?
sebagai masjid. Dilarang. Iya. Semua ini Pak sudah kita sebutkan, semua ini pintu menuju apa? Kesyirikan, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang ketiga, kata Syekh Saleh Fauzan, jawazu la'nil yahud wan nasara, bolehnya melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Wa man fa'ala misla fi'lihim, demikian pula bolehnya melaknat orang yang melakukan seperti perbuatan mereka, yaitu dengan mengambil kuburan sebagai masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Buktinya Rasulullah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan Nabi dan orang soleh sebagai masjid. Berarti itu menunjukkan boleh melaknat mereka dan boleh melaknat orang yang membangun kuburan di atas masjid. Faedah yang keempat, bayanul hikmah min dafnin Nabi SAW fi baitih wa anna dzalika liman'il iftitani bih. Penjelasan tentang hikmah kenapa Nabi SAW dikuburkan di dalam rumahnya, bukan di baqi, di perkuburan. Iya. Bahwa di antara tujuannya adalah supaya kuburan Nabi tidak disembah. Supaya kuburan Nabi tidak apa? Disembah. Itu yang dipahami oleh Aisyah, Pak. Kenapa kuburan Nabi itu dikubur di dalam rumah Aisyah? Iya. Walaupun juga ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa para nabi itu dikuburkan di tempat meninggalnya, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, ya akhi, ini akidah tauhid yang harus kita pahami, saudaraku seiman. Bahkan di zaman Umar, Pak, ditemukan jenazah seorang nabi, namanya Nabi Daniel. Iya. Maka Umar bin Khattab memerintahkan membuat 13 kuburan. Salah satu kuburannya di bawah sungai. Dengan cara sungainya dikeringkan dulu, ya. Kemudian dibikin kuburan. Lalu kemudian jenazah Nabi ini dikuburkan di bawah sungai ini. Kenapa Umar lakukan itu, Pak? Supaya tidak diibadahi selain Allah, supaya kuburannya tidak diagungkan. Bayangkan ya, kalau jenazah Nabi ditemukan di zaman sekarang, Pak, aduh ngeri, Pak. Mungkin akan dibangun bangunan yang megah, ya. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang, Pak. Bagaimana antum lihat di Irak, itu kuburannya Syekh Abdul Qadir Jilani sampai hari ini, Pak. Dikunjungi ribuan orang dan tawaf di kuburan. Tawaf di kuburan, bayangkan. Iya. Gulu berlebihan. Di zaman sekarang saja kita lihat ada orang yang sujud ke kuburan. Sujud ke mana? Ke kuburan yang dianggap wali. Subhanallah. Ibu-ibu, mohon maju ke depan lagi katanya. Ibu-ibu dimohon maju ke depan lagi agar yang di belakang bisa masuk. Iya. Silakan masuk ke depan. Kita lanjutkan. Wali muslimin an Jundub bin Abdullah qal sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul
Inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil fa inna allaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul kubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdillah, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW 5 hari sebelum meninggal bersabda, 5 hari sebelum meninggal, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan di antara kalian kekasih bagiku, karena sesungguhnya Allah telah mengambil aku sebagai kekasih, sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Kalaulah aku mengambil dari umatku kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, dahulu mereka mengambil kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang itu. Ya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita ambil faidah yang pertama, an-nahyu an ittikhadil qubur amkinatan lil ibadah yusalla indaha au ilaiha wa yubna 'alaiha masajid au qibab hadaran min al-wuqu' fi syirki bisababi dzalik. Larangan mengambil kuburan sebagai tempat ibadah, di mana dia sholat di sisi kuburan atau menghadap kuburan, dan larangan membangun masjid di sisinya atau membangun kubah-kubah. Kenapa? Karena ini semua wasilah kepada kesyirikan, wasilah kepada kesyirikan. Maka itu semua dilarang ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, saddu dzara'i al-mufdiyah ila syirk. Hadis ini menunjukkan kepada kaidah. Apa itu saddu dzari'ah? Apa itu saddu dzari'ah, Pak? Menutup semua pintu yang bisa menjurus kepada apa? Keburukan. Maka semua pintu yang bisa menjerumuskan kepada syirik wajib ditutup. Jangan dibuka, jangan. Iya. Makanya bagaimana Rasulullah SAW menutup pintu-pintu yang menuju kesyirikan itu luar biasa. Sampai Rasulullah tidak suka kalau beliau datang disambut sambil berdiri. Rasulullah nggak suka. Dan para sahabat kalau Rasulullah datang nggak berani berdiri. Karena mereka tahu Rasulullah nggak suka, nggak kayak di zaman sekarang. Kayaknya pas datang, wah tangannya udah gini aja nih, iya, minta dicium tangannya, pengen dihormati. Kalau ngelihat yang ada yang nggak berdiri dimarahin, nggak adab kamu. Sementara Rasulullah SAW nggak suka, beliau disambut dengan cara apa? Berdiri. Kenapa? Karena itu bisa menjadi wasilah kepada gulu, kepada bersikap berlebih-lebihan terhadap orang saleh, yang berakibat lama-lama nanti jadi mengkultuskan. Iya. Dan buat ustadznya juga kasihan, nanti hatinya apa? Terkena penyakit sombong dan cinta apa? Penghormatan manusia. Faedah selanjutnya, isbatul mahabbati lillah ala ma yaliqu bi jalalihi. Penetapan bahwa Allah punya sifat cinta, namun tentunya sesuai dengan keagungan Allah.
Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh. Allah mencintai Rasulnya. Tapi ingat, cinta Allah berbeda dengan cinta manusia. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Maka cinta Allah tidak serupa dengan cinta manusia. Iya. Faedah yang selanjutnya, fadlul khalilain. Keutamaan dua kekasih Allah. Itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya salah, Pak. Ada orang yang mengatakan begini, Nabi Ibrahim Khalilullah, sedangkan Nabi Muhammad Habibullah. Saya katakan salah. Yang benar Nabi Muhammad pun Khalilullah. Ya, karena derajat Khalil lebih tinggi daripada derajat Habib. Habib itu artinya yang dicintai. Kalau Khalil itu kekasih. Derajat fullah itu tinggi. Yang benar Nabi Muhammad Khalilullah. Sebagaimana halnya Nabi Ibrahim Khalilullah. Faedah selanjutnya, fadlu Abi Bakrin As-Siddiq. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Wa annahu afdalul ummah 'alal itlaq, dan bahwasanya beliau manusia yang paling utama secara mutlak. Sudah. Abu Bakar tuh, Pak, keutamaannya luar biasa, Pak. Pernah suatu ketika Abu Bakar dan Umar bertengkar. Melihat itu Rasulullah marah sekali kepada Umar. Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun yang hartanya paling bermanfaat untuk dakwah kecuali Abu Bakar. Iya. Bagaimana tidak? Beliau lelaki yang pertama kali masuk Islam. Bagaimana tidak? Beliau yang paling kuat pembelaannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hijrah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaulah keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan seluruh umat Islam, tetap masih lebih berat keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di saat Rasulullah Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah di pagi harinya menceritakan kepada orang Quraisy, Pak, wah, orang Quraisy ketawa, Pak. Lihat, dia memang gila katanya. Dia mengklaim katanya dia pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam. Mana mungkin? Lalu mereka pun mengabarkan itu kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Aku percaya lebih dari itu. Itu datang kepadanya wahyu setiap di waktu pagi dan petang. Kalau itu saja aku percaya, ini pun aku lebih percaya lagi. Makanya beliau disebut dengan As-Siddiq. Iya. Yang sangat membenarkan, yang sangat jujur keimanannya. Dan beliau sudah dijamin masuk surga, Masya Allah. Tapi lihat, Pak, orang-orang yang dijamin masuk surga itu akhlaknya luar biasa, Pak. Suatu ketika Abu Bakar pernah menjulurkan lidahnya sambil megang. Melihat itu Abu Umar mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa kamu lakukan itu? Apa kata Abu Bakar? Hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini yang bisa memasukkan aku ke neraka. Iya. Masya Allah, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bandingkan dengan zaman sekarang, Pak. Orang-orang yang merasa dirinya sudah jadi wali. Iya. Di antara mereka ada yang ngaku katanya masuk surga sehari 70 kali. La ilaha illallah. Orang-orang halu itu semua. Iya. Ini yang sudah dijamin masuk surga saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dijamin masuk surga. Nah, ada yang seperti itu. Ya. Zaman sekarang ada lagi orang yang ngaku-ngaku Rasulullah bangkit dari kuburnya, nyium lututnya katanya. La ilaha illallah. Ini ngehina Rasul banget, Pak.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali jauh lebih baik dari orang itu. Tapi mereka tidak pernah mengaku-ngaku seperti itu, halu kayak gitu ya akhal Islam. Padahal mereka sudah dijamin dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha illallah. Ada lagi Pak orang yang punya sertifikat surga Pak. Ada itu. Jadi bisa ngasih orang sertifikat masuk surga. Dirinya sendiri nggak ada jaminan masuk surga. Subhanallah. Zaman sekarang ini banyak yang aneh-aneh Pak. Allahul musta'an. Belum lagi orang-orang yang mengaku keturunan Rasul, tapi akhlaknya jauh dari akhlak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya akal Islam, annahu dalilun ala khilafati Abu Bakr as-Siddiq. Hadis ini merupakan dalil bahwa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Karena Rasulullah mengatakan, kalaulah aku mengambil dari umatku kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketika Rasulullah sakit menuju meninggal dunia, beliau menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam sebagai isyarat bahwa kelak beliaulah yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah bersabda, "Wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar." Allah dan kaum mukminin enggan kecuali untuk memilih Abu Bakar. Iya. Kemudian beliau membawakan hadis lagi. Beliau mengatakan, faqatnaha anhu wa huwa fi akhir hayatihi. Rasulullah SAW melarang mengambil kuburan sebagai masjid di akhir hayatnya, di akhir hayat Rasulullah SAW. Ya, padahal para sahabat saat itu Pak sudah kuat sekali imannya Pak, dan tidak mungkin mereka melakukan kesyirikan. Tapi Rasulullah tetap ingatkan. Ya. Summa innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alah. Kemudian Rasulullah melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Wassalatu indaha min dzalik wa ilam yubna masjidun. Dan salat di sisi kuburan tetap terlarang walaupun tidak dibangun di atasnya masjid, tetap tidak boleh. Iya. Wa huwa makna qauliha, dan itulah makna ucapan Aisyah, khusyiya an yuttakhadha masjida. Dikhawatirkan kuburan Rasulullah dijadikan masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Karena para sahabat ya tidak pernah ada satupun sahabat yang membangun di sekitar kuburan Rasulullah SAW itu masjid, tidak ada. Sudah kita sebutkan tadi, yang pertama kali memasukkan kuburan Rasulullah ke dalam masjid siapa? Seorang raja yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Bukan sahabat, bukan. Tidak ada para sahabat yang melakukan itu. Wa kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjida. Dan setiap tempat yang dijadikan untuk tempat sholat itu disebut masjid. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau membawakan hadis wali Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'a. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, secara marfu'. Inna min syirarin nasi man tudrikhumus sa'atu wa hum ahya' walladzina yattakhiduna al-qubur masajid. Warwahu Abu Hatim fi sahihihi. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud secara marfu'. Marfu' itu artinya sampai kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk, siapa dia? Itu orang yang mendapatkan hari kiamat dalam keadaan dia masih hidup. Dan orang yang mengambil kuburan sebagai masjid. Rupanya ada dua orang yang kata Rasulullah seburuk-buruk makhluk. Siapa manusia terburuk? Kata Rasulullah, yang pertama orang yang mendapatkan hari kiamat. Dan alhamdulillah Pak, tidak akan ada seorang muslim pun yang mendapatkan hari kiamat Pak. Ada disebutkan dalam hadis ya, sebelum hari kiamat Allah kirimkan angin yang lembut tuh Pak, yang akan mencabut nyawa setiap muslim. Setelah itu nggak ada lagi orang Islam di muka bumi Pak. Maka saat itulah terjadi hari kiamat. Makanya selama masih ada orang Islam di muka bumi, hari kiamat tidak akan tegak. Gak mungkin tegak. Iya. Ini menunjukkan keistimewaan orang Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa manusia terburuk? Itu orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Subhanallah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Shalih Fauzan, at-tahdziru 'anis salati 'indal qubur. Yaitu peringatan akan haramnya salat di sisi kuburan. Karena itu sama saja menjadikan kuburan sebagai masjid. Gak boleh kita salat di sisi kuburan Pak, haram. Iya. Dikecualikan tentunya kata para ulama sholat jenazah. Sholat apa? Jenazah. Kenapa? Karena sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud. Dan Rasulullah pernah menyolatkan jenazah di kuburan, pernah. Rasulullah pernah suatu hari kehilangan ya seorang wanita yang hitam legam, di mana wanita ini suka menyapu masjid dan membersihkan masjid Pak. Suatu hari Rasulullah kehilangan, kok nggak kelihatan. Kata para sahabat, semalam ia meninggal dan langsung dikuburkan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tunjukkan aku kuburannya di mana. Ditunjukkan, maka Rasulullah pun menyolatkan dia di kuburannya itu Pak. Itu menunjukkan bahwa sholat jenazah di kuburan boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu sholat yang ada padanya ruku dan sujud. Itu yang haram. Iya. Faedah yang kedua, anna man ittakhadha qubur as-salihin masajid lis-salati fiha fahuwa min syiraril khalqi. Bahwa orang yang menjadikan kuburan orang soleh untuk tempat salat, maka ia adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Berdasarkan nas langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah yang bilang begitu. Ya, bukan saya, Rasulullah SAW. Faedah yang ketiga, an-sa'ah taqumu ala syirarin nas. Bahwasanya hari kiamat tegak kepada makhluk yang paling buruk di dunia. Ya. Siapa makhluk yang paling buruk? Itu orang-orang kafir. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Mereka lah syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Siapa? Itu orang-orang kafir. Ya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Bab ma jaa annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab bahwasanya berlebih-lebihan gulu terhadap kuburan orang saleh
itu bisa menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah selain Allah. Lihat Pak, kuburan bisa jadi berhala loh Pak. Iya. Seperti di zaman sekarang ini Pak. Kuburan-kuburan orang soleh, kuburan wali. Ya. Diagungkan seagung-agungnya. Sampai orang di sisi kuburan khusyuk banget Pak. Sampai takut kualat sisi kuburan. Iya. Sampai di antara mereka ada yang itikaf di kuburan Pak. Itikaf di kuburan, beribadah di situ di sisi kuburan, katanya dalam rangka ngalap berkahnya dan yang lainnya. Yang hakikatnya itu semua mengagungkan kuburan dan menjadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Rawa Malikun fil Muwatta. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah sangat murka kepada suatu kaum yang mengambil kuburan nabi mereka sebagai masjid. Subhanallah. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman, anal gulu wa fi kuburil anbiya yaj'aluha awsanan yu'bad. Bahwa berlebih-lebihan terhadap kuburan para nabi itu menjadikan kuburan itu berhala yang disembah, yang diibadahi. Hati-hati Mas. Iya. Dengan yang namanya kuburan. Kuburan itu fitnahnya gede Mas. Iya. Zaman sekarang ini terkadang orang bikin kuburan, entah kuburan apa, diibadahi. Saya waktu naik ke Gunung Gede, rupanya di atas Gunung Gede itu ada tempat yang diklaim katanya itu kuburan, Pak. Iya. Saya pergi juga ke Gunung Pancar situ, Pak. Rupanya di atasnya itu ada orang, ada tempat perkuburan katanya yang diklaim. Orang di situ pada itikaf, Pak, mengharapkan keberkahannya. La ilaha illallah. Kuburan diagungkan seagung-agungnya. Iya. Sehingga menjadi berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menganggap itu bukan syirik. Saking kurang fahamnya tentang apa itu hakikat apa? Syirik, saudaraku. Karena syirik itu jelas. Karena hakikat ibadah itu artinya apa? Kamalul khudu' ma'a kamalil mahabbah. Kesempurnaan ketundukan disertai dengan kesempurnaan dalam cinta. Seorang yang berada di sisi kuburan disertai dengan ketundukan yang sempurna, ya, dan kecintaan yang luar biasa dan rasa takut untuk kualat dan yang lainnya, itu hakikatnya dia sudah beribadah kepada kuburan itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua, anna minal ghuluwi fil qubur ittikhadhaha masajid. Wa termasuk berlebih-lebihan terhadap kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Iya, sebagai masjid tempat sholat, beribadahnya kepada Allah, iya. Tapi di sisi kuburan tetap tidak boleh. Karena itu sudah menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, beribadah, sebagai masjid. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Faedah yang ketiga, isbatu tisafillahi ta'ala bil ghadab ala ma yaliku bi jalali. Penetapan bahwa Allah disifati dengan sifat murka, marah. Tentunya sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan murkanya manusia, marahnya manusia tidak sama. Ya, disebut
musyabbih itu Pak, menyerupakan itu kalau mengatakan marahnya Allah sama dengan marahnya apa? Makhluk. Adapun kita mengatakan marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk, tidak disebut menyerupakan Allah dengan apa? Makhluknya. Iya. Wal Ibnu Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Dan Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Namanya Mujahid bin Jabr. Tentang firman Allah Ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Siapa Lata? Kata Imam Mujahid, kana yaluttu lahumus sawiqa. Lata itu dari kata Lata yaluttu. Ya. Dia dahulu suka membuatkan sawik untuk para jemaah haji. Sawik itu tepung gandum yang dibakar, Pak. Yang kemudian sawik itu dihidangkan untuk para jemaah haji. Ya. Dia orang soleh tadinya. Kemudian fa'akafu ala qabri. Ketika Lata ini, Al-Lat ini meninggal dunia, maka mereka pun itikaf di kuburannya. Itikaf di kuburan siapa? Al-Lat ini, pembuat sawik ini, Pak. Orang soleh tadi waktu hidupnya. Iya. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibnu Abbas. Demikian pula yang dikatakan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas bahwa Al-Lat, ya patungnya orang musyrikin namanya Latta, Al-Lat. Itu adalah kana yalutu sawik lil hajj. Ya waktu hidupnya dulu Al-Lat ini dia yalutu sawik, membuat sawik untuk para jemaah haji. Itu amalannya, Pak. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian mereka itikaf di kuburannya, lama-lama disembah. Dibikin patung di atas kuburannya, dinamailah Al-Lat. Mereka ibadahi selain Allah. Padahal orang musyrikin kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya apa, Pak? Allah. Bukan Lata? Bukan. Aneh. Ketika ditanya, lantas kalian kenapa beribadah kepada Lata? Bukan beribadah kepada Allah. Apa jawab mereka, Pak? Dalam surat Az-Zumar ayat 3 itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar ibadah kami kepada mereka ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini rupanya tujuan orang musyrikin menyembah siapa? Lata itu, Pak. Iya. Dan anehnya orang musyrikin, Pak, ketika berlayar di lautan dan ditimpa ombak yang besar, lupa sama Lata. Apa kata Allah? Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di lautan dan ditimpa gelombang besar, mereka hanya berdoa, memurnikan doa hanya untuk Allah saja. Dilupakan Lata, dilupakan Uzza, dilupakan semua yang mereka ibadahi selain Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, balik lagi kepada kesyirikan. Zaman sekarang senangnya, di waktu senang datang ke kuburan, di waktu susah lebih lagi. Datang ke kuburan, minta-minta di kuburan, Pak. Allahul musta'an. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidhina 'alaiha al masajid was suruj, rawahu ahlus sunan. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur
dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan memasang lampu-lampu di masjid. Masya Allah. Rasulullah melarang wanita yang suka ziarah kubur. Iya. Namun lafaz yang sahih kata Syekh Albani dengan lafaz la'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Ya, wanita yang sering ziarah kubur. Itu yang dilaknat, nggak boleh. Hadis ini dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Itu Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Nasai tidak meriwayatkan, maaf. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, tahrimul ghulu fil kubur. Haramnya berlebih-lebihan bersikap gulu terhadap kuburan. Bittikhadhiha mawatin ibadah, dengan cara menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Li'annahu yufdi ila syirk, karena itu semua bisa menjurus kepada kesyirikan. Iya. Faedah yang kedua, tahrimu tanwiril maqabir. Haramnya memberikan lampu pada kuburan. Dilarang sama Rasulullah. Kalau memberikan lampu di jalannya ya buat orang lalu lalang, ya itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau khusus di kuburannya, Pak, dikasih lampu, itu dilarang sama Rasulullah SAW. Faedah yang ketiga, annal ghuluwa fil kubur minal kabair. Bahwa bersikap gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan itu termasuk dosa besar. Kabairudz dzunub. Iya. Faedah yang keempat, anna illatan nahyi anis shalah indal kubur ya khaufu syirk. Bahwa alasan kenapa dilarang sholat di sisi kuburan itu dikhawatirkan akan bisa menjurus kepada syirik. Iya, bukan karena najisnya, bukan. Karena sebagian orang, Pak, mengatakan bahwa hadis larangan sholat di sisi kuburan itu katanya karena najis. Ya, kita katakan salah. Tanah itu tidak najis. Tanah itu tidak apa? Tidak najis. Dan mayat manusia, pendapat yang benar, tidak najis. Ya, mayat manusia, pendapat yang benar, tidak najis. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Ya, sungguh kami telah muliakan ya anak Adam. Ya, di antara pemuliaan Allah kepada anak Adam, badannya tidak najis ketika hidup maupun meninggal. Ya, tidak najis badannya, saudaraku seiman. Baik, akan Islam, saudaraku seiman, saya kira cukup sampai di sini. Ya, demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah adalah dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.